Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Vina Nurhidayah NPM 11, kemudian rekan saya Ria Rosita NPM 82, kemudian Muhammad Najib Alfareza NPM 85. Kami akan membahas mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kemudian ada penghentian konsolidasi. Nah, anak perusahaan terkonsolidasi dikeluarkan dari konsolidasi jika tidak lagi memenuhi kriteria konsolidasi. Biasanya karena induk perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas anak perusahaan. Misalnya, ketika anak perusahaan bangkrut. Nah, pada beberapa kasus, anak perusahaan juga tidak memenuhi kualifikasi untuk dilaporkan menggunakan metode ekuitas dan induk harus melaporkannya dengan metode biaya. Ketika terjadi perubahan metode akuntansi seperti ini, laporan keuangan setelah perubahan terjadi dipandang sebagai laporan keuangan entitas berbeda. PSAK nomor 4 mengharuskan perlakuan akuntansi untuk beberapa kasus mengikuti PSAK nomor 13, akuntansi untuk investasi. Nah, selanjutnya ada perlakuan untuk laba komprehensif lainnya. Nah, laba komprehensif lainnya ini di mana di dalamnya termasuk semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak dimasukkan dalam laba neto. Akun laba komprehensif lainnya adalah akun temporer yang akan ditutup tiap akhir periode. Akun laba komprehensif lainnya ditutup ke akun khusus ekuitas pemegang saham, akumulasi laba komprehensif lainnya. Berikut adalah laba neto dan saldo laba konsolidasi. Seperti yang terlihat pada kertas kerja figur 5 strip 7 yang ada di halaman 200, itu laba neto konsolidasi tahun 2000 X2 adalah sebesar Rp213.200.000 dan untuk saldo laba konsolidasi per 31 Desember 2000 X2 adalah sebesar Rp562.400.000. Nah, untuk perhitungan laba neto dan saldo laba konsolidasi tahun 2000 X2 ini dapat dihitung pada figur 5 strip 8 ini. Nah, yang pertama adalah perhitungan laba neto konsolidasi pada tahun 2000 X2. Terdapat laba operasi terpisah PT Induk sebesar Rp160 juta. Ini berasal dari informasi laba dan dividen PT Induk dan PT Anak untuk tahun 2000X1 dan 2000X2 yang terdapat pada halaman 193, yaitu yang terdapat pada tahun 2000X2 laba operasi terpisah PT Induk sebesar 160 juta yang kemudian dimasukkan dalam perhitungan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bagian PT Induk atas laba neto PT Anak sebesar 60 juta yang diperoleh dari Rp75 juta dikali dengan 80%. Kemudian selanjutnya ada amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan ini sebesar Rp4.800.000 yang berasal dari amortisasi diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan yaitu sebesar Rp48 juta dibagi dengan sisa masa ekonomis sebesar selama 10 tahun yang menghasilkan Rp4.800.000. Kemudian ada amortisasi goodwill. Ini sebesar Rp2 juta yang berasal dari amortisasi diferensial yang terkait dengan goodwill yaitu sebesar Rp10 juta dibagi dengan sisa masa ekonomis selama 5 tahun yang menghasilkan Rp2 juta. Kemudian dari data tadi kemudian dijumlahkan yaitu menghasilkan laba neto konsolidasi sebesar Rp213.200.000. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2000X2. Terdapat saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2000X1 yang terdapat pada halaman 197 yang figur 5 strip 6 yaitu pada saldo laba konsolidasi 31 Desember 2000X1 ini sejumlah Rp409.200.000. Kemudian selanjutnya ada laba operasi terpisah PT Induk 2000X2 sama seperti tadi yaitu Rp160 juta. Kemudian bagian PT Induk atas laba neto PT Anak
yaitu 75 juta rupiah yang berasal dari data informasi laba dan dividen PT Induk dan PT Anak untuk tahun 2001 dan 2002 yang terdapat pada halaman 193, yaitu laba neto PT Anak sebesar 75 juta kemudian dikalikan dengan 80%, kemudian akan menghasilkan 60 juta rupiah. Kemudian amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan yaitu sebesar 4.800.000, perhitungannya sama seperti tadi. Kemudian ada amortisasi goodwill sebesar 2 juta. Kemudian ada dividen yang diumumkan PT Induk 2000X2 yaitu sebesar 60 juta rupiah yang terdapat pada halaman 193. Informasi mengenai laba dan dividen PT Induk dan PT Anak untuk tahun 2001 dan 2002, dividennya sebesar 60 juta kemudian dimasukkan, kemudian data tadi dijumlahkan, kemudian menghasilkan saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2000X2 sebesar 562.400.000 rupiah. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada figur 5 strip 7 pada halaman 200, untuk perhitungan laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan laba rugi dan laporan saldo laba konsolidasi untuk tahun 2000X2 dan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2000X2 disajikan pada figur 5 strip 9 ini. Nah, langsung aja untuk perhitungan laporan laba rugi konsolidasi PT Induk dan Anak Perusahaan. Yang pertama ada penjualan sebesar 750 juta, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan dari PT Induk dan Anak Perusahaan sebesar 340 juta rupiah. Kemudian menghasilkan laba bruto sebesar 410 juta rupiah. Kemudian laba bruto ini akan dikurangi dengan beban-beban, yaitu ada penyusutan dan amortisasi sebesar 76.800.000 rupiah, ditambah dengan beban lainnya sebesar 105 juta rupiah. Kemudian laba bruto dikurangi dengan total keseluruhan beban, yaitu 410 juta rupiah dikurangi dengan 181.800.000 rupiah. Kemudian menghasilkan 228.200.000 rupiah. Kemudian hasil tersebut akan dikurangi dengan pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 15 juta. Kemudian menghasilkan laba neto konsolidasi yaitu sebesar 213.200.000 rupiah, seperti yang terdapat pada kertas kerja figur 5 strip 7 tadi. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan laporan saldo laba konsolidasi PT Induk dan Anak Perusahaan. Yang pertama ada saldo laba konsolidasi 1 Januari 2000X2 yaitu sebesar 409.200.000 rupiah. Kemudian laba neto konsolidasi 2000X2 sebesar 213.200.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan dividen yang diumumkan 2000X2 yaitu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian menghasilkan saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2000X2 sebesar 562.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk perhitungan neraca konsolidasinya, untuk bagian aset ada kas sebesar 306 juta rupiah, kemudian piutang usaha sebesar 230 juta rupiah, kemudian persediaan sebesar 270 juta rupiah, kemudian ada tanah 223 juta rupiah, kemudian ada bangunan dan peralatan sebesar 1.448 juta rupiah. Kemudian ada dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 849.600.000 rupiah. Kemudian akan menghasilkan 598.400.000 rupiah yang kemudian hasil tadi akan ditambahkan lagi dengan goodwill sebesar 6 juta rupiah. Kemudian dari keseluruhan tadi ada kas, piutang usaha dan sampai goodwill itu dijumlahkan kemudian menghasilkan keseluruhannya yaitu sebesar 1.433.400.000 rupiah. Kemudian untuk perhitungan kewajibannya yaitu ada utang dagang sebesar 200 juta rupiah, kemudian obligasi sebesar 300 juta rupiah. Kemudian utang dagang dan obligasi ini dijumlahkan kemudian menghasilkan 500 juta rupiah. Kemudian ada kepemilikan pengendali sebesar 71 juta rupiah. Kemudian ada ekuitas
ekuitas saham biasa sebesar 500 juta rupiah, kemudian ada saldo laba yang tadi sebesar 562 juta rupiah 400 ribu rupiah. Itu dijumlahkan kemudian menghasilkan 1.062 juta 400 ribu rupiah. Kemudian total itu tadi dijumlahkan lagi dengan total dari kewajiban dan kepemilikan pengendali, kemudian menghasilkan 1.633 juta 400 ribu rupiah. Jadi neraca konsolidasi pada PT Induk dan anak perusahaan menghasilkan hasil yang sama atau balance. Selanjutnya, ada modifikasi kertas kerja konsolidasi. Nah, jika terdapat laba komprehensif lainnya, kertas kerja dibuat dengan cara biasa dengan bagian tambahan di bagian bawah kertas kerja. Modifikasi dalam kertas kerja hanya ada tambahan akun ekuitas pemegang saham yang dimasukkan dalam kertas kerja bagian neraca untuk efek kumulatif dari laba komprehensif lainnya. Untuk mengonsumsikannya, selama tahun 2000X2, PT Anak membeli investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual seharga 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2000X2, nilai wajar dari efek meningkat menjadi 30 juta rupiah. Selain pengaruh akuntansi untuk investasi efek PT Anak tersebut, informasi laporan keuangan yang dilaporkan oleh PT Induk dan PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000X2 sama dengan yang disajikan pada figur 5-7. Kemudian untuk ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh anak perusahaan, jadi mencatat investasi pada efek tersedia untuk dijual pada bagian debit yaitu sebesar 10 juta, kemudian mencatat keuntungan investasi belum terrealisasi sebesar 10 juta di bagian kredit. Nah, jurnal ini mencatat peningkatan nilai wajar efek tersedia untuk dijual. Jadi ini merupakan selisih dari nilai wajar sebesar 30 juta dengan investasi yang tersedia untuk dijual sebesar 20 juta. Jadi menghasilkan 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh induk perusahaan, mencatat investasi pada saham PT Anak sebesar 8 juta rupiah, kemudian mencatat laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan sebesar 8 juta rupiah di bagian kredit. Nah, ini jurnal tersebut mencatat bagian proporsional PT Induk atas peningkatan wajar nilai efek tersedia untuk dijual yang dimiliki anak perusahaan. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah penggabungan usaha. Nah, kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi lengkap untuk tahun 2000X2 dapat diperhatikan pada figur 5-10 yang ada di halaman 205. Nah, pada kertas kerja tersebut, saldo akun investasi pada saham PT Anak lebih besar dari saldo yang terdapat dalam figur 5-7 karena adanya ayat jurnal 19A tadi. Dan bagian proporsional PT Induk sebesar 8 juta rupiah atas keuntungan belum direalisasi PT Anak dimasukkan dalam bagian terpisah dari kertas kerja untuk laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan. Nah, neraca percobaan PT Anak berubah untuk mencerminkan yang pertama adalah pengurangan saldo kas karena akuisisi investasi, kemudian yang kedua adalah investasi pada efek tersedia untuk dijual, dan yang ketiga adalah keuntungan belum direalisasi atas investasi sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya mengenai prosedur konsolidasi. Berikut ini merupakan figur dari 5-7. Ayat jurnal eliminasi E20 sampai E25 digunakan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi tahun 20X2 yang disajikan pada figur 5-7. Jika terdapat laba komprehensif lainnya, pendapatan induk perusahaan dari anak perusahaan dieliminasi dengan cara biasa dengan ayat jurnal E20. Dan bagian proporsional dari laba anak perusahaan dialokasikan ke pemilikan dan pengendali dengan ayat jurnal E21. Kedua ayat jurnal ini terlihat pada figur 5-7 yang ditampilkan pada PPT berikut ini. Ayat jurnal E22 dalam figur 5-7 mengeliminasi saldo awal akun investasi dan saldo awal ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Walaupun ayat jurnal ini tetap tidak berubah dalam contoh ini, ayat jurnal tersebut harus memasukkan eliminasi saldo awal akumulasi laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan jika anak perusahaan telah memiliki saldo di awal periode.
karena akun tersebut terdapat dalam ekuitas pemegang saham. Kemudian, sebagian dari saldo tersebut juga sudah dialokasikan ke pemilikan dan pengendali awal, sebagaimana akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang lain. Kemudian, dua ayat jurnal tambahan yang diperlukan untuk pelakuan laba komprehensif lainnya anak perusahaan. Pertama, bagian proporsional dari laba komprehensif lainnya anak perusahaan yang dicatat induk perusahaan dengan ayat jurnal 19A harus dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda dengan laba komprehensif lainnya. Maka dari itu, ayat jurnal dibalik di dalam kertas kerja. E27. Laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan, keuntungan belum direalisasi dari investasi 8 juta di debit dan investasi pada saham PT Anak 8 juta di kredit. Hal ini mengeliminasi laba komprehensif lainnya anak perusahaan. Kedua, bagian proporsional dari laba komprehensif lainnya anak perusahaan harus dialokasikan ke pemilikan dan pengendali, sebagaimana dilakukan atas laba neto anak perusahaan. Jurnalnya E28. Laba komprehensif lainnya untuk kepemilikan dan pengendali itu 2 juta di debit dan kepemilikan dan pengendali di kredit 2 juta. Hal ini mengalokasikan laba komprehensif lainnya ke pemilikan dan pengendali. Oleh karena itu, jumlah komprehensif lainnya yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sama dengan bagian proporsional induk perusahaan atas laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan sebesar 10 juta, sisa 2 juta termasuk dalam kepemilikan pengendali. Walaupun laba neto konsolidasi pada figur 5/10 seperti yang ditampilkan pada PPT berikut ini sama dengan figur 5/7 pada slide sebelumnya, kertas kerja bagian laba komprehensif lainnya pada figur 5/10 pada PPT ini memberikan pengakuan eksplisit atas keuntungan belum terrealisasi atas efek tersedia untuk dijual yang dimiliki PT Anak. Laporan keuangan konsolidasi akan disajikan pada figur 5/11. Selanjutnya mengenai kertas kerja konsolidasi laba komprehensif pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, jika nilai investasi PT Anak meningkat sebesar 5 juta selama tahun 20x3, PT Anak akan meningkatkan nilai tercatat investasi pada efek sebesar 5 juta dan mengakuinya sebagai elemen dari laba komprehensif lainnya pada tahun 20x3 sebagai keuntungan dalam realisasi sebesar 5 juta. Dalam pelaporan metode ekuitas, PT Induk akan meningkatkan akun investasi pada saham PT Anak dan mencatat sebagian besar 4 juta atas laba komprehensif anak perusahaan. Maka jurnalnya E27A, laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan, keuntungan belum terrealisasi dari investasi sebesar 4 juta di debit dan investasi pada saham PT Anak 4 juta pada kredit. Hal ini mengeliminasi laba komprehensif lainnya anak perusahaan. Kemudian yang kedua, E28A, laba komprehensif lainnya untuk kepemilikan dan pengendali 1 juta di debit dan kepemilikan dan pengendali 1 juta di kredit. Mengalokasikan laba komprehensif lainnya ke pemilikan dan pengendali. Selanjutnya mengenai pertimbangan tambahan. Penilaian akun-akun anak perusahaan saat akuisisi. Ketika aset tetap diperoleh melalui penggabungan usaha atau cara lainnya, saldo akumulasi penyusutan penjual atas aset tersebut tidak pernah dialihkan ke pembukuan pembeli. Sehingga aset anak perusahaan yang dapat disusutkan pada tanggal penggabungan seharusnya dinilai pada neraca konsolidasi pada nilai wajar tanggal tersebut, dan akumulasi penyusutan diakui hanya atas penyusutan setelah penggabungan. Dalam konsolidasi, hal ini akan saling menghapuskan akumulasi penyusutan anak perusahaan pada tanggal penggabungan dengan nilai aset pada kertas kerja tiap periode. Piutang usaha umumnya dinilai pada nilai realisasi neto di neraca melalui penggunaan akun penyesuaian piutang tak tertagih untuk memunculkan jumlah legal dari piutang ke nilai yang diharapkan saat ditagihkan. Baik, selanjutnya
pada laporan keuangan konsolidasi untuk PT Induk dan PT Anak tahun 2000X2 termasuk laba komprehensif lainnya. Pertama, PT Induk dan anak perusahaan laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X2. Penjualan sebesar 750 juta, harga pokok penjualan sebesar 340 juta, sehingga laba brutonya sebesar 410 juta. Dan untuk beban-bebannya, penyusutan dan amortisasi sebesar 76.800.000, beban lain sebesar 105 juta, sehingga total bebannya sebesar 181.800.000, diselisihkan dengan laba bruto ketemu 228.200.000. Untuk pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 15 juta, sehingga laba neto konsolidasi sebesar 213.200.000. Selanjutnya, laporan laba komprehensif konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X2. Diketahui laba neto konsolidasi sebesar 213.200.000. Laba komprehensif lainnya dari keuntungan belum direalisasi dari investasi yang dimiliki PT Anak sebesar 10 juta, dikurangi dengan laba komprehensif lainnya untuk kepemilikan non pengendali sebesar 2 juta. Laba komprehensif lainnya untuk kepemilikan non pengendali sebesar 8 juta. Sehingga laba komprehensif konsolidasi sebesar 221.200.000. Kemudian untuk neraca konsolidasinya, untuk kas sebesar 286 juta, piutang usaha 230 juta, persediaan 270 juta, investasi pada sekuritas tersedia untuk dijual 30 juta, bangunan dan peralatan sebesar 1.448 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 849.600.000, sehingga menghasilkan 598.400.000. Untuk goodwillnya 6 juta, sehingga total aset yaitu sebesar 1.643.400.000. Dan untuk utang dagangnya sebesar 200 juta, obligasi 300 juta, totalnya 500 juta. Dan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 73 juta. Untuk ekuitas terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 562.400.000, akumulasi laba sebesar 6 juta, dan komprehensif lainnya sebesar 1.070.400.000, sehingga total kewajiban dan ekuitas sebesar 1.643.400.000. Selanjutnya, pada pertimbangan tambahan untuk saldo laba negatif anak perusahaan saat akuisisi. Akumulasi defisit anak perusahaan saat akuisisi tidak menimbulkan masalah khusus dalam proses konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi normal dibuat dalam kertas kerja konsolidasi, kecuali bahwa saldo laba anak perusahaan dieliminasi dengan ayat jurnal kredit. Ayat jurnal eliminasi investasi itu sebagai berikut: modal saham anak perusahaan di debit, diferensial di debit, dan saldo laba di kredit. Investasi pada anak saham pada saham PT Anak di kredit. Ini untuk mengalokasikan diferensial awal. Selanjutnya, akun-akun ekuitas pemegang saham lainnya. Umumnya perusahaan memiliki struktur ekuitas pemegang saham yang lebih kompleks, di mana sering termasuk adanya saham preferen dan berbagai jenis modal di setor.
Seluruh akun ekuitas pemegang saham yang menjadi hak pemegang saham biasa memperoleh perlakuan yang sama seperti saham biasa dan dieliminasi pada saat saham biasa dieliminasi. Jumlah proporsional kepemilikan pemegang saham non-pengendali atas akun-akun tersebut digabung sebagai bagian kepemilikan non-pengendali di neraca konsolidasi. Selanjutnya, pelepasan aset anak perusahaan yang terkait diferensial. Apabila anak perusahaan melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapat alokasi diferensial dalam kertas kerja konsolidasi, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat induk perusahaan dan laba konsolidasi. Dalam konsolidasi, bagian diferensial pembelian yang belum diamortisasi harus diakui sebagai penyesuaian atas laba konsolidasi. Pada persediaan, setiap diferensial yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Pada periode di mana persediaan tersebut dijual, diferensial yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke harga pokok penjualan sebagaimana diilustrasikan sebelumnya pada figur 5 strip 5. Kemudian pemilihan metode persediaan oleh anak perusahaan akan menentukan dalam periode mana diferensial harga pokok penjualan tersebut diakui. Apabila anak perusahaan menggunakan metode FIFO, unit persediaan yang ada pada tanggal penggabungan usaha dianggap sebagai unit pertama yang dijual setelah penggabungan usaha. Diferensial umumnya dialokasikan ke harga pokok penjualan pada periode setelah penggabungan usaha. Apabila anak perusahaan menggunakan metode LIFO, unit persediaan pada tanggal penggabungan usaha dianggap masih ada dalam persediaan anak perusahaan. Hanya jika jumlah persediaan menurun di bawah jumlah persediaan pada tanggal penggabungan usaha, maka sebagian dari diferensial dialokasikan ke harga pokok penjualan. Untuk aset tetap, diferensial pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi setiap menyusun neraca konsolidasi. Jika anak perusahaan menjual tanah tersebut, maka dalam kertas kerja diferensial akan diperlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian penjualan tanah di periode terjadinya penjualan. Untuk ilustrasinya, asumsikan pada tanggal 1 Januari 2001 PT Terang membeli semua saham biasa PT Bintang dengan harga lebih tinggi 10 juta dari nilai buku. Seluruh diferensial terkait dengan yang sebelumnya dibeli PT Bintang seharga 25 juta. Selama PT Bintang masih memiliki tanah tersebut, diferensial sebesar 10 juta dialokasikan ke tanah dalam kertas kerja. Jika PT Bintang menjual tanah tersebut ke perusahaan yang tidak berhubungan istimewa dengan seharga 40 juta, maka ayat jurnal dalam pembukuan PT Bintang yaitu: yang pertama, kas di debit sebesar 40 juta, tanah di kredit sebesar 25 juta, dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. Ini untuk mencatat penjualan tanah. Walaupun keuntungan sebesar 15 juta sesuai untuk dilaporkan PT Bintang, biaya perolehan tanah untuk entitas konsolidasi adalah 35 juta, diperoleh dari 25 juta ditambah 10 juta. Karena itu konsolidasi harus melaporkan keuntungan hanya sebesar 5 juta. Untuk mengurangi keuntungan sebesar 15 juta dari laporan PT Bintang menjadi 5 juta keuntungan dari laporan entitas konsolidasi, eliminasi harus dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi pada tahun terjadinya penjualan. Berikut jurnalnya, yaitu keuntungan penjualan tanah di debit sebesar 10 juta dan diferensial di kredit sebesar 10 juta. Ini untuk mengalokasikan diferensial awal. Jika PT Bintang menjual tanah tersebut seharga 32 juta, keuntungannya sebesar 7 juta diperoleh dari 32 juta dikurangi dengan 25 juta. Yang dicatat oleh PT Bintang harus dieliminasi dan kerugian sebesar 3 juta diperoleh dari 32 juta dikurangi 35 juta akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Untuk kasus ini, jurnal eliminasinya sebagai berikut: keuntungan penjualan tanah di debit sebesar 7 juta, kerugian penjualan tanah di debit sebesar 3 juta, dan
diferensial di kredit sebesar 10 juta. Ini untuk mengalokasikan diferensial awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih dapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.